Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayah, bunda, dan anak-anak ustazah yang ada di rumah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan umur kita sehingga pada tahun ini insya Allah akan mengabulkan doa kita, yaitu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan tiba, di bulan Rajab kemarin kita sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ayah, bunda, dan anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal ini ustazah akan mengawali dengan sebuah cerita. Anak ustazah pasti pernah melihat yang namanya ulat bulu. Tahu bagaimana keadaan ulat bulu? Mukanya yang sangat menyeramkan, badannya penuh dengan bulu-bulu, kemudian warnanya, dan semuanya kita pernah melihat. Nah, ulat bulu itu ketika dia menempel di kulit kita, apa yang akan kita rasakan? Bisa jadi kulit kita akan menjadi gatal. Nah, ketika dia menempel dengan sebuah lembar daun, dia akan menempel di pohon, apa yang akan terjadi? Maka daun-daun itu pun akan bolong, digigit oleh ulat-ulat bulu itu. Masya Allah. Ya. Maka itulah perumpamaan kita seperti ulat bulu, di mana keberadaan kita, kadang-kadang kita sering menyakiti hati teman, kadang-kadang kita menyakiti perasaan orang tua kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala begitu adil kepada ulat bulu. Kenapa? Karena ulat bulu itu diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di dalam sebuah tempat. Itulah namanya kepompong. Apa yang terjadi? Ketika ulat bulu berada menguzlah, berdiam diri di dalam kepompong itu, nanti setelah 1 bulan berada di dalam kepompong itu, maka ulat bulu keluar dari kepompong itu akan menjadi seekor binatang yang sangat menarik. Apa itu? Kupu-kupu. Keberadaan kupu-kupu ini sangat memberikan manfaat bagi lingkungannya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ulat bulu ini? Maka inilah kita sebagai manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk berada selama 1 bulan di dalam Ramadan ini, agar kita bisa memperbaiki diri kita, agar kita bisa meningkatkan keimanan kita, agar kita lebih banyak lagi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulat bulu berada di dalam kepompong tersebut. Dia menguzlah, dia menahan dirinya, tidak menyakitin orang lain, tidak merusak tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa? Karena dia berpuasa selama 1 bulan berada di kepompong itu, sama seperti kita. Kenapa? Harapan kita, ayah, bunda, anak-anak ustazah, atau ustazah sendiri, kita berharap tahun ini, Ramadan tahun ini, kita bisa mengikuti Ramadan dengan sepenuh hati, dengan mensucikan diri kita, berharap nanti agar kita keluar dari Ramadan menjadi makhluk yang baru, yang sesuai diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita agar kita menjadi orang-orang yang muttaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dipanggil di situ? Di situ yang dipanggil adalah panggilan khusus, panggilan cintanya Allah. Siapa itu? Amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini Ustazah mengajak kepada diri Ustazah sendiri, kepada ayah bunda, kepada anak-anak Ustazah di mana saja berada. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri dengan iman, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan dari sekarang ruhiyah kita. Kita persiapkan dari sekarang adalah jasadiyah kita. Kita persiapkan dari sekarang ilmu kita. Kemudian yang terakhir kita persiapkan adalah harta kita. Kenapa? Karena di situ nanti kita diharapkan untuk banyak berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi yang kita persiapkan apa anak Ustazah? Ilmu. Anak-anak Ustazah masih ingat bagaimana niat puasanya? Kita ucapkan sama-sama. Nawaitu sauma ghadin an adai syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian masih ingat dengan doa berbuka? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak Ustazah yang hebat, anak-anak Ustazah yang luar biasa, mari sama-sama kita ajak ayah bunda kita menuliskan program-program apa, target-target apa yang akan kita capai selama sebulan penuh. Semoga Ramadan tahun ini adalah menjadikan Ramadan terbaik, walaupun kita dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang sabar, seperti yang Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim, Allahu Akram, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.